Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilcaleg. Andai saja ini belum pencoblosan, semua caleg hadir di tempat ini. Tapi karena sudah dicoblos, hilang mereka. Ada begitu di Merauke? Ada. Banyak. Kau salah, kenapa kau pilih dong? Jangan Islam seperti itu, kata Allah. Islamlah secara benar, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan. Allah sampaikan, jangan kau ikuti langkah-langkah setan. Ketika Bapak Ibu mendapat informasi ada acara ini, setan berusaha menggoda. Tidak usah kau datang, tidak usah kau datang. Lebih baik kau di rumahmu nonton sinetron. Alhamdulillah, setan yang ada di rumah bisa kita kalahkan. Apakah setelah tiba di tempat ini setan menyerah? Tidak, nagoda kau lagi. Jangan kau dengar ceramah, jangan kau dengar ceramah. Pegang HP-mu, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi orang yang dengar ceramah, pegang HP-nya, itu kena godaan setan. Bagaimana kamu dengar ceramah sibuk begini? Ibu-ibu yang pegang HP sudah dikasih tahu, masih juga dipegang HP-nya. Bukan kau kena godaan setan, kau sudah jadi setan. Masih juga pegang HP-nya. Ibu-ibu yang pegang HP-nya, saya doakan suamimu kawin lagi. Masih mau kok? Baru simpan itu HP-nya. Yuk Bapak, saudara-saudara sekalian, simpan HP ya? Ya. Bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Ya. Wa qalaidan, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat dibacakan khatib. Setiap pekan pasti kita dengar ini di masjid. Kalau di kantor PJ Gubernur ada pengumuman yang harus diulang-ulang tiap pekan, pasti pengumuman itu penting. Ayat ini juga diulang-ulang, berarti ayat ini penting dan rasanya susah diterima akal. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang ngatur. Jangan kau mati ya. Berarti mati mau-maumu. Padahal mati, mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, Pak PJ mati. Kau yang bilangnya bukan saya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, ustadz mati. Kalau saya mati siapa ceramah ibu? Ibu, saya tanya ke ibu, kalau Allah suruh pilih, duluan ibu mati atau suami? Coba ulang-ulang ibu. Kalau misalnya disuruh pilih, ibu duluan yang mati atau suaminya ibu? Oh suami. Kasiannya kita Pak. Setengah mati kita carikan duit, dia doakan kita. Maka karena dia doakan kita Pak, kita kawin lagi. Jangan kamu mati kata Allah. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Kamu mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati,
Yang jadi masalah kata Allah, illa wa antum muslimun, kecuali matimu dalam keadaan membawa Islammu. Berarti ayat ini Allah sampaikan, dasat, wahai warga Maroke Muslim, hati-hati kok, KTP-mu Muslim, KTP-mu Islam, tapi belum tentu kau mati dalam keadaan beragama Islam. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan merampok. Dia merampok, didapat sama polisi, dikejar, jangan lari, masih lari Pak, terpaksa polisi tembak peringatan ke langit. Duh, jangan lari, tembak kedua kali. Duh, masih lari, jangan lari, tembak 3 kali. Duh, akhirnya dilumpuhkan, kakinya ditembak. Duh, kepalanya nak kena. Saya tanya temanku, bagaimana caranya nak kaki ini tuh jauh nak kepala kena. Dia bilang soalnya dia waktu ditembak dia jongkok. Ini Islam, ini polisi film India, bukan polisi Indonesia. Polisi Indonesia itu mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berjudi. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka memakan makanan haram. Salah satu makanan haram itu menerima serangan fajar ketika pemilu yang lalu. Oh, tepuk tangan baru kau semua pelakunya. Ini orang Islam ini semakin hilang akhlaknya, memeras caleg. Lebih parahnya lagi sudah dipelihara tahunan sama anggota DPR. Ada yang datang kasih terakhir 500.000, itu dia pilih, nah pilih yang 1 tahun. Jangan ketawa, saya serius ini. Dikasih tahu jangan terima uang sogo, dia ganti bukan sogo. Apa dia bilang? Sedekah subuh. Sedekah subuh. Pak, Bu, dengarin yang sudah terima serangan fajar. Kalau mau bertobat di bulan Ramadan ini, tidak sah tobatmu kalau kau tidak kasih kembali uangnya caleg. Kasih kembali memang mau besok. Sudah habis dimakan Ustaz. Solusinya tinggal satu kata Nabi, hanya api neraka yang bisa membersihkan perutmu. Si mau kok. Bu, saya tanya dulu Bu. Ibu, Bu, kaya dengan menerima uang 500.000? Tidak. Kaya dengan menerima 500.000? Miskin dengan menolak 500.000? Tidak. 500.000 tidak membuatmu kaya, tidak membuatmu miskin, tapi yang pasti menentukan masa depan bangsamu. Apalagi Papua Selatan yang baru didirikan. Kenapa Ustadz dilarang terima? Begini ceritanya Pak. Ya, saya kasih tahu kau baik-baik. Kalau kau ambil uangnya caleg 500 sampai 1 juta dan dia terpilih, besok pasti dia ke program pertamanya kasih kembali uang. Betul. Betul. Ya. Nah, bagaimana caranya kasih kembali uang? Sebelum terbit itu proyek, nah ambil memang 20%. Ya. Betul. Karena proyek anggaran sudah diambil, maka solusinya kurang semen. Ya, kurang semen, kurang. Kurang semen, kurang besi, kurang ketebalan, kurang semua, kurang siri. Akhirnya apa? Jembatanmu roboh. Baru 4 tahun dipakai sudah rusak. Ambruk. Siapa yang rugi? Rakyat. Siapa yang rugi? Rakyat. Makanya bulan 11 yang akan datang jangan lagi kau terima uang sogok. Bisa? Bisa. Kan ini ada pilkada nanti bulan 11 toh? Iya. Bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Kenapa baru 100 ini? Bisa? Bisa. 300? Bisa? Bisa. Ya Allah, dengarlah janji hambamu. Kalau dia menerima sogok nanti dan ingkar janji, buat hidupnya sengsara dunia sampai akhirat. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah
dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat yang lebih sejuta jari-jarinya. Bapak-bapak, berapa jari-jarinya, Pak? Berapa? Cacat kau itu kalau 10. Berapa jari-jari kakimu? 20. Ini malaikat lebih sejuta jari-jarinya. Nabi kagum dan bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya." Jibril menjawab, "Itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan." Allah. Ada yang bisa catat air hujan? Ada? PJ gubernur kita gelarnya profesor, biar dia profesor 7 kali, nggak mungkin dia bisa catat itu air hujan. Kenapa tidak bisa dicatat, Ibu? Karena jumlahnya banyak, jatuhnya rame-rame dan laju. Ini bisa dihitung, gede sih, iya toh? Iya. Tapi malaikat ini lalu ditanya sama Nabi, malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan?" "Ya, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di darat, ku catat yang jatuh di laut. Semua aku catat ya Muhammad, maka aku sibuk dengan jariku yang banyak ini." Maka ketika kumpul seperti ini bersalawatlah, karena salawat itu membuat timbangan kebaikanmu berat nanti di akhirat. Ibu bapak yang saya muliakan, perlu bapak tahu, orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, mana ada manusia tidak ada dosanya? Coba, ini. Masya Allah. Ini. Masya Allah. Bukan penuh dosa semua kita ini. Apalagi, coba, apa kurangnya namanya Nabi? Nabi dan Rasul pun tidak ada dosanya. Manusia pertama diciptakan Allah, Adam. Apa tidak ada dosanya? Dosa, dia makan buah huldi. Ayo, turun sedikit, Ibrahim alaihissalam, kakek para nabi. Apa tidak ada dosanya? Dosa ketika diadili Raja Namrud. "Ibrahim, kamu yang hancurkan berhala-berhala kami." Kata Ibrahim, "Bukan saya, ini." Bohong dia. Itu nabi punya dosa. Apalagi bapak-bapak yang perantau. Apalagi ibu-ibu yang banyak cicilannya. Apalagi kau cowok yang duduk jalan di sini pergi tabligh akbar sama cewekmu, pergi pengajian sama ceweknya. Dia bilang pacaran syar'i. Aku pergi pengajian sama cewekmu dong. Kau juga cewek bodoh-bodoh. Baru kau dikirim stiker lope-lope. Dikasih coklat modal 10.000, teh botol 1, roti 1, autan 2, dibawa pergi pinggir jalan nonton mobil lewat. Baru 2 bulan pacaran sudah baku panggil papi mami. Semua kita punya dosa. Ini bapak pikir banyak, tidak ada dosaku? Banyak dosa saya, terutama kalau saya jalan, kasihan. Dosa yang mengintai saya. Saya mau menghindar tapi tidak bisa dihindari. Apa itu? Papa cewek. Mulus, Pak. Dilihat dosa, tidak dilihat barang bagus. Mana ada manusia tidak ada dosanya? Semua kita punya dosa. Maka yang membuat kita masuk surga, ditimbang kebaikannya, timbang keburukannya, ternyata timbang punya timbang lebih berat kebaikannya daripada dosanya, meskipun selisihnya cuma 0,5%. Bukan pilpres. Nah, maka ketika kumpul seperti ini, Pak, bersalawatlah. Saya mau ajak salawat, bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Saya mau dengar mana lebih besar suaranya emak-emak dengan bapak-bapak. Ini. Ayo Bu, bapak-bapak dulu diam. Kita dengar emak-emak salawat. Bisa Ibu? Ayo ikut sama saya. Salatullah salam ala toha rasul. Salatullah salam ala yasin
Masya Allah, nilainya 9,5. Oke bapak-bapak, ayo yang merasa jenis kelamin laki-laki, ayo jangan mempermalukan jenis kelamin kita Pak. Ayo teriak semua, kita selawat ya, ya 1, 2, 3. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin nilainya 9,7. Diam kok semua, diam kok. Kita dengar ini di atas. Diam ya. Ini kan bos-bos semua ini toh. Itu nilainya bisa 60 itu. Selawat, ayo. Salatullah salamullah Rasulillah. Baterai soak. Ala yasin. Ini di atas nilainya 9,9. Kenapa beliau yang undang saya? Beliau yang kasih honor. Kalau saya kasih nilai sedikit honorku. Ayo kita salawat bareng-bareng, atas bawah ibu bapak semua sama-sama. Ayo, salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Alhamdulillah, terima kasih. Saya mau tanya dulu, mana lebih keras tadi, ibu, bapak, atau satu-satu tadi di sini, atau pada saat kita bersamaan? Bersamaan. Atau waktu kita bersamaan? Bersamaan. Pelajaran pertama, bersatu itu kuat, bersatu itu besar. Ini provinsi kita Papua Selatan, kalau mau besar dan kuat gaungnya sampai ke dunia Indonesia dan khususnya umumnya dunia internasional, maka orang Papua Selatan yang ada di provinsi ini harus bersatu. Kamu sampai sekarang masih baku musuh. Apa namanya kalau bukan beleng-beleng? Hei. Kalau tim sukses saling menyerang, saling memaki, wajar. Kenapa? Mereka mau jadi menteri. Tapi kamu di Merauke Tidak dapat proyek. apa kau dapat? Maka berbeda boleh, berpecah tidak boleh. Orang saja kalau sholat tidak bersatu pasti kacau sholatmu. Masya Allah. Contoh, Masya Allah. ya, dia sholat pakai bahasa masing-masing. Yang jadi imam orang Arab keturunan baik. Masya Allah. Allahu Akbar. Datang orang Bugis jadi makmum. Dia takbir pakai bahasa Bugis. Bungallahu ta'ala. Datang penjual warung nasi Padang. Dia takbir pakai bahasa Padang. Allah nan gadang. Wah, datang pula orang Toraja. Takbir pakai bahasa Toraja. Bungallah ta'ala tonggo gajah. Ayo. Datang pula saudara kita dari Kalimantan orang Banjar. Dia takbir pakai bahasa Banjar. Allah ganal bujur. Ayo. Terakhir datang makmum anak muda. Dari mana? Dia dari Jakarta. Dia apa? Takbir pakai bahasa gaul. Allah gede banget gitu loh. Ayo. Nah, begitu juga kita di Papua Selatan ini. Tidak boleh lagi ada saatnya kita mengatakan saya orang Bugis, saya orang Makassar, saya orang Jawa, saya orang Papua. Kita adalah Papua Selatan.
orang berpecah belah. Bapak Ibu, berbeda itu biasa. Justru berbeda itu yang membuat hidup kita makan enak. Bapak-bapak, tahu nggak kenapa makan enak? Karena gigi kita beda-beda. Gigi paling depan namanya gigi apa? Seri. Gigi seri. Tujuannya apa? Memotong. Hai. Ya, masuk ke dalam namanya gigi taring. Tujuannya apa? Merobek. Makanya kalau bapak makan daging dikasih begini. Enggak dikasih gini. Kasih begini jatuh semua gigimu. Masuk paling akhir di belakang namanya gigi geraham. Apa fungsinya? Menghancurkan yang kuat. Bayangkan kalau semua gigi seri. Berapa jam kau makan kalau makan daging? Ayo. Maka kita bersyukur berbeda itu baik. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menjelaskan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Ayat ini kemudian diformulasi. Ayat ini kemudian dikemas menjadi 5 sila dalam Pancasila, yang sila tentang persatuan itu diilhami oleh ayat ini. Lahirlah sila ketiga, persatuan Indonesia. Maka jangan berpecah belah. Berbeda itu biasa. Pemilu sudah lewat, maka saatnya kita bersatu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, umatku itu seperti badan ini. Coba lihat badan kita Pak, kompak sekali. Tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal, kanan yang garuk. Gatal dua-duanya, kerjasama. Hikmah pertama, jaga persaudaraan. Ya, biar ibu bagus kepada Allah, tapi hubungan kepada sesama manusia rusak, rugi kalian di akhirat nanti. Maka itulah sebabnya akhir Ramadan kita rayakan dengan Aidil Fitri, kembali menjadi suci dari dosa dan kesalahan. Dosa yang bagaimana diampuni Allah di bulan Ramadan, dosa yang sifatnya hubungan kepada Allah. Sementara dosa kepada Pak PJ, dosa kepada Pak Bupati, dosa kepada istri, dosa kepada tetangga, dosa kepada Pak Pendeta. Mohon maaf, saya baru tahu. Pak Pendeta, selamat sore. Saya perlu sampaikan Pak Pendeta, Pak Uskup, terima kasih. Saya tadinya tidak mau ke sini Pak. Sampai Pak PJ maunya saya datang ke sini, diutus Pak Sekdanya ke masjid saya. Namanya diceritakan perjalanan susah sebegini. Harus saya datang itu, tapi saya tidak bisa Pak. Ada cara. Pak Sekda bilang di sana banyak kaum non Muslim yang menunggu Pak Ustadz. Segera saya datang. Alhamdulillah hari ini terbukti. Inilah nikmatnya kita jadi bangsa Indonesia. Luar biasa. Yang ceramah Muslim, yang mengundang non Muslim. Alhamdulillah. Boleh berbeda, tapi jangan berpecah belah. Mau belajar tentang toleransi, datanglah ke Merauke. Satu, jaga persaudaraan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Yang kedua, tema dari ceramah kita hari ini, membentuk insan-insan yang takwa. Bapak puasa? Puasa. Ibu-ibu puasa? Apa tujuan akhir puasa? Belen-belen juga namanya itu. Ya. Nah, tujuan apa? Takwa. Ya. Nah, cuma ada yang bisa hancurkan amal puasanya Ibu. Salah satu diantaranya gosip. Ini bintang-bintang gosip semuanya. Ya toh? Dia kalau berdatang begini dia tidak gosip, itu tidak gosip, tapi mukanya sinis. Ada orang datang dia lihat-lihati dari awal. Dia tidak cerita tapi mukanya. Ini kok ketawa karena ada begitu tuh. Lewat lagi yang satu deh. Apa? Kenapa? Nggak serasi kudunya sama rohmu. Nggak bisa dia bilang, iyo kayak umbul-umbul. Ketawa karena kau semua pelakunya. Jadi kalau ada orang
orang Islam mengaku berislam tapi dia tidak puasa, berarti satu, habis imannya, dua, dia tidak peduli, namanya fasik. Tujuan puasa la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi insan yang bertakwa. Takwa itu gampang disebut, tapi banyak orang Islam yang tidak tahu apa itu takwa. Takwa bahasa Arab terdiri dari 4 huruf. Ta, kaf, waw, ya, takwa. Orang yang bertakwa di bulan Ramadan mewakili sifat-sifat huruf ini. Ta, tawadu. Apa itu tawadu? Rendah hati, tidak sombong, tidak angkuh, tidak nyeleneh, tidak anggap enteng orang. Itu orang berhasil puasa. Kalau ada orang puasa suka anggap enteng orang lain, puasanya tidak bermanfaat. Dia tidak mendapat apa-apa, kata Nabi, kecuali lapar dan dahaga. Apa yang membuat kamu sombong? Kata Nabi, 4 penyebab datangnya sombong. 1, bertambahnya jabatan. Ini di depan kita ini. 2 jenderal. 1 wakil bupati, 1 PJ. Mau sombong? PJ gubernur mau sombong. Namanya juga pejabat sementara. Mau sombong. Pak Sekda mau sombong. Bisa sekda karena kau disenang sama gubernur. Biar kau disenang gubernur, kalau istrinya tidak senang, wabillahi taufiq wal hidayah. Itu waris kamu. Jenderal bintang 1 mau sombong, pensiun, kau menjadi rakyat biasa. Ini Pak PJ pakai Garuda. Begitu sudah PJ masih mau pakai, lewat di pasar pakai, padahal sudah bukan gubernur, orang bilang, oh astagfirullah, sudah sakit kasihan. Apa kau sombong dengan jabatan? Ayo, anggota DPR mau sombong 5 tahun. Nah, saya heran kalau ada anggota DPR sombong. Nah, kau cuma wakil rakyat. Mana lebih tinggi, gubernur dan wakil gubernur? Gubernur. Mana lebih tinggi, Kapolda dengan Wakapolda? Mana lebih tinggi, wali kota dengan wakil wali kota? Lebih tinggi yang namanya wakil di bawah. Ini wakil rakyat, mau di atas. Nah, kau wakil ya. Apa yang disombongkan? Bupati aja, PJ saja, jenderal saja, DPR saja tidak boleh sombong, apalagi kau rakyat biasa. Jelas? Jangan sombong. Orang yang berhasil puasa, insya Allah rendah hati. Mana buktinya? Coba lihat itu orang yang jago, kuat-kuat fisiknya. Begitu puasa baru jam 11 loyo. Begitu azan duhur dia pergi buka. Kenapa kau buka? Azan. Itu azan duhur namanya. Apa kamu sombongkan? Ya. Tawadu. Orang sombong 4 penyebabnya. 1, jabatan. 2, bertambahnya ilmu. Adakah ilmuwan yang sombong? Ada. Siapa diantaranya? Ustadz. Ada ustadz sombong? Ada. Ustadz yang ceramah seolah-olah dia saja mau masuk surga. Sedikit berbeda. Neraka, sesat. Kau punya neraka? Seolah-olah dia panitia hari kiamat. Ada penceramah begitu? Ada. Saya Pak PJ di medsos ribut. Kan itu dia bikin Ustadz Sunnah. Saya lihat terus 1, 2, 3. Ustadz tidak sunnah. Lihat, ada namaku. Saya dibilang Ustadz tidak sunnah. Saya komplain, kenapa kau bilang saya Ustadz tidak sunnah? Dia bilang, kau bicara sunnah-sunnah, kau tidak pelihara sunnah. Saya pelihara sunnah. Tidak. Mana buktinya? Itu kau tidak pakai jenggot. Tadi apa kalau tidak mau tumbuh? Ini orang Indonesia, beda game kita dengan orang Arab. Dan hadis itu tidak mengatakan panjangkan jenggotmu, tapi hadis itu mengatakan pelihara. Kata
kata pelihara itu kalau jelek cukur, kalau jorok cukur, itu namanya pelihara. Ya, saya begini bukan karena saya hebat, tapi karena ada jamaah saya. Biar saya ceramah di sini 2 jam, berhebat, berapi-api, nggak ada jamaah. Lewat Pak PJ, sudah lama sakit itu Ustaz. Ayo, Ustaz aja nggak boleh sombong, apalagi kamu yang dongo. Tiga, apalagi penyebab orang sombong, kata Nabi, bertambahnya harta. Tadinya miskin, tiba-tiba tanahnya dapat pembebasan kantor gubernur. Langsung mahal, langsung kaya. Jangan sombong kalau kau kaya. Allah marah, dia cabut nikmatnya kekayaanmu. Akhirnya apa? Kamu banyak duit tapi tidak bisa makan apa-apa. Uangnya 10 miliar. Datang ke dokter. Kata dokter, Pak, menurut hasil laboratorium, Bapak tidak boleh makan nasi. 10 miliar uangnya tidak boleh makan nasi. Apa cukup? Tidak. Dia bilang lagi dokter, dia bilang pasien, apa lagi dok? Bapak dilarang makan telur, dilarang makan daging, dilarang makan garam, dilarang makan gula, apalagi dilarang makan yang pedas-pedas. Apalagi Pak yang bisa saya makan Pak dokter? Satu aja Bapak boleh makan, ubi rebus. Apalagi penyebab datangnya sombong, kata Nabi, bertambahnya kegagahan dan popularitas. Apa kau mau gak sombong gagah? Tabrakan, hancur mukamu. Kamu bisa cantik karena Allah batasi tumbuhnya gigimu. Apa? Oke, kau cantik 17 tahun. Seiring bertambahnya umurmu, bertambah panjang pula gigimu. Maka orang yang berpuasa jauh dari sifat-sifat sombong. Orang yang berpuasa dengan baik, dia mewakili huruf T, takwa itu tawadu, rendah hati. Yang kedua, orang bertakwa itu taqaf. Apa itu? Qanaah. Apa itu qanaah, Ustaz? Merasa cukup. Ibu bapak, orang kaya selama dia merasa tidak cukup pasti miskin. Tapi penyakitnya manusia tidak pernah merasa cukup. Waktu mau jadi pegawai, selesai sarjana, cita-citanya mau jadi pegawai negeri. Sudah diterima pegawai, dia tetap tidak bersyukur. Dia mau lagi menjadi kepala bagian. Sudah jadi kepala bagian, mau lagi menjadi kepala dinas. Sudah kepala dinas, mau jadi sekda. Sudah jadi sekda, mau jadi bupati. Sudah jadi bupati, mau 2 periode. Sudah 2 periode, ditangkap KPK. Karena dia tidak mau bersyukur. Apa itu yang ketiga? Wara. Apa itu wara? Mampu menjaga dari dirinya dari hal-hal yang subhat. Apa itu subhat? Samar-samar, halal haram, halal haram. Nah, yang keempat, pribadi orang yang bertakwa itu taqaf wawiyah. Apa itu? Yakin bahwa apapun yang Bapak lakukan, dimanapun Bapak, pasti Allah melihatnya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sebenarnya banyak lagi yang ingin kita sampaikan, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Terus menghina. Kok kira saya tukang parkir? Terus. Ustaz ini bos. Ya, terima kasih atas antusiasme Bapak Ibu sekalian. Saya senang sekali, meskipun saya kurang enak badan, tapi saya sangat bergembira dan bersyukur bisa hadir di tengah-tengah warga Merauke. Saya lebih bersyukur lagi karena kehadiran kita di tempat ini. Ada Bapak Pendeta, ada Ketua Uskup Agung yang hadir. Di tengah-tengah kita juga di sini ada saudara-saudara kita non-Muslim.
Mari kita jaga kebersamaan ini, karena hanya dengan bersama itulah kekuatan akan muncul. Terima kasih. Saya mau berpantun. Meskipun orang Bugis itu tidak tahu pantun. Pak PJ, orang Bugis itu dalam budaya tutup tidak kenal pantun. Ya, karena orang Bugis itu tidak tahu berbahasa basi. Kalau orang Melayu mau melamar itu kan dia bilang, aku melihat ada bunga di taman. Bunga itu sudah siap untuk dipetik, padahal maksudnya mau melamar. Kalau orang Bugis tidak, dia bilang, sudah besar anakmu ya, kasih nikah anakku itu sama anakmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.